warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Balik lagi di belajar online IPA yang asik dan menyenangkan. Di video ini kita akan bahas tentang sel dan juga jaringan. Sebelum kita belajar, yuk kita mulai dengan ice breaking dulu. Nah, sebelum kita mulai apa itu sel dan apa itu jaringan, yuk kita belajar dulu apa itu makhluk hidup. Ada yang tahu nggak sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, teman-teman, makhluk hidup itu ada ciri-cirinya loh. Yang pertama, mereka bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berkembang biak, dan mempertahankan dirinya. Makhluk hidup itu punya tingkatan organisasinya loh, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apa aja sih tingkatan organisasinya? Yuk kita bahas. Yang pertama, unit terkecil dari suatu makhluk hidup itu disebut dengan sel. Jadi, sesuatu dikatakan makhluk hidup apabila tersusun atas sel. Kemudian, sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Lalu, beberapa jaringan akan bergabung dan membentuk suatu fungsi khusus yang disebut dengan organ. Nah, lalu beberapa organ akan bergabung membentuk suatu fungsi tertentu yang kita sebut dengan sistem organ. Suatu individu itu adalah gabungan dari sistem-sistem organ. Nah, individu-individu yang sejenis akan membentuk suatu populasi. Populasi-populasi tersebut akan membentuk suatu komunitas. Gabungan dari komunitas ini itu disebut dengan bioma. Kemudian, gabungan dari bioma itu adalah biosfer. Nah, itu adalah tingkatan dari organisasi makhluk hidup ya adik-adik, mulai dari yang terkecil, sel, hingga yang terbesar, biosfer. Nah, sekarang baru kita masuk kepada sel. Unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup itu disebut dengan sel. Nah, sel itu mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Dikatakan bahwa di dalam sel itu banyak terjadi aktivitas kimiawi. Nah, karena itu sesuai yang disampaikan tadi bahwa sesuatu dikatakan makhluk hidup apabila dia tersusun minimal dari satu sel. Nah, sekarang kita bahas yuk jenis-jenis sel. Adik-adik, sel itu punya dua jenis loh. Yang pertama, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang pertama, sel prokaryotik. Nah, sel prokaryotik ini adik-adik tahu nggak sih apa yang maksud dengan sel prokaryotik? Oke, jadi sel prokaryotik itu adalah memiliki inti sel yang tidak diselubungi oleh membran sel. Nah, contohnya itu adalah bakteri. Bakteri ini dia punya ciri-ciri dinding selnya itu kaku. Lalu yang kedua dia mirip dengan jeli, dan yang ketiga terdapat flagela. Yang kedua, sel eukaryotik. Nah, sebelumnya prokaryotik itu tidak diselubungi oleh membran sel. Berarti pada sel eukaryotik itu adalah kebalikan dari sel prokaryotik, yang artinya pada sel eukaryotik inti selnya itu diselubungi oleh membran sel. Sebelumnya kakak pengen nanya nih, adik-adik tahu nggak sih contoh dari sel eukaryotik? Bagus sekali. Oke, jadi contoh dari sel eukaryotik itu adalah semua organisme selain yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Berarti mulai dari sel hewan, animalia, rantai, tumbuhan, dan fungi, jamur itu termasuk ke dalam sel eukaryotik. Protista juga loh masuk ke dalam sel eukaryotik. Menurut adik-adik, sel itu bisa dilihat dengan mata telanjangkah atau perlu alat bantu? Yes or no? Nah, benar sekali. Jadi, sel itu nggak bisa loh dilihat dengan mata telanjang. Jadi, sel membutuhkan alat yang namanya mikroskop untuk melihat bentuk dari sel itu sendiri. Next, kita akan bahas tentang bagian-bagian dari sel. Nah, adik-adik tahu nggak sih bagian-bagian sel itu apa aja? Benar sekali. Jadi, sel itu terdiri dari 4 bagian loh adik-adik. Yang pertama, membran sel. Yang kedua, sitoplasma. Yang ketiga, inti sel. Yang keempat, dinding sel. Yang pertama, itu adalah membran sel. Nah, adik-adik, membran sel ini itu adalah yang terdapat di bagian luar sel, yang mana berfungsi untuk melindungi isi dan yang mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan yang diantara inti sel dengan dinding sel. So, di sitoplasma itu ada di antara inti sel dan dinding sel, yang mana fungsi dari sitoplasma ini adalah tempat terjadinya metabolisme sel. Dan di dalam sitoplasma itu terdapat organel-organel sel. Cairan dari sitoplasma itu mengandung senyawa-senyawa organik. Ada yang tahu nggak sih senyawa seperti apa?
Ya, senyawa seperti protein, lalu karbohidrat, dan juga lain-lainnya. Yang ketiga, inti sel. Nah, adik-adik tahu nggak sih sebutan lain dari inti sel? Yaps, bener banget. Inti sel itu disebut juga dengan nukleus loh. Nah, nukleus atau inti sel ini itu terdapat di dalam sel, yang mana fungsinya sebagai pusat pengendali semua aktivitas sel. Jadi, inti sel ini yang mengatur semua kegiatan sel. Selain itu, di dalam inti sel juga terdapat DNA. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa fungsi dari DNA? Yaps, DNA itu yang berfungsi membawa berupa materi genetik, yang mana DNA ini yang mengatur sifat suatu individu. Nah, selanjutnya pada beberapa organisme seperti tumbuhan dan fungi, dia memiliki dinding sel loh di bagian luarnya, yang mana keduanya memiliki susunan dinding sel yang berbeda. Yang pertama, dinding sel pada tumbuhan itu tersusun atas selulosa, sedangkan pada fungi dia tersusun atas kitin. Meskipun tersusun atas dua susunan yang berbeda, tetapi dinding sel memiliki fungsi yang sama loh adik-adik, yang mana sebagai tambahan untuk melindungi sel. Selanjutnya, kita akan membahas organel. Yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria ini sebagai pernapasan sel atau respirasi sel. Dan yang kedua adalah lisosom. Lisosom itu berfungsi sebagai pencernaan intrasel. Dan yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi itu modifikasi dari protein. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom itu adalah berfungsi sebagai sintesis protein atau yang menghasilkan protein. Selain dari 4 organel tersebut, masih banyak loh organel-organel lainnya. Terdapat perbedaan loh adik-adik antara sel tumbuhan dan sel hewan, yang mana perbedaan itu dapat kita ukur berdasarkan yang pertama, dari segi ukuran, sel tumbuhan itu memiliki relatif ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel hewan yang lebih besar. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya lisosom. Pada sel tumbuhan itu memiliki lisosom, sedangkan pada hewan mereka tidak memiliki lisosom. Dan yang ketiga, ada tidaknya plastida. Pada sel tumbuhan itu tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat beberapa kloroplas di dalamnya. Dan yang keempat, berdasarkan dinding sel. Pada sel tumbuhan mereka tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada hewan mereka memiliki dinding sel. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya sentrosom, pada sel tumbuhan memiliki sentrosom, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki sentrosom. Berdasarkan bentuk, pada sel tumbuhan itu memiliki bentuk yang tidak tetap, sedangkan pada sel hewan itu memiliki bentuk yang tetap. Dan berdasarkan vakuola, pada sel tumbuhan itu tidak memiliki vakuola, atau kalaupun ada ukurannya sangat-sangat kecil loh. Dan sedangkan pada sel hewan, mereka baru deh kita masuk kepada jaringan. Jaringan itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan saraf, dan yang keempat ada jaringan otot. Yang pertama, jaringan epitel. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu jaringan epitel? Oke, jadi jaringan epitel itu adalah yang memiliki fungsi untuk melapisi permukaan tubuh, yang mana fungsinya selain dari melapisi permukaan tubuh, dia berfungsi sebagai pelindung, yang mana melindungi isi atau di dalamnya. Lalu juga biasanya sebagai tempat sekresi dan juga ekresi. Kedua, jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu juga disebut dengan jaringan penunjang atau jaringan penyokong, yang mana walaupun mereka memiliki 3 sebutan, mereka memiliki fungsi yang sama kok. Apa sih fungsinya? Oke, jadi fungsi dari jaringan ikat atau jaringan penunjang atau jaringan penyokong itu mereka berfungsi mengikat antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Ya, tahu, mereka berfungsi untuk mengikat antara organ yang satu dengan organ yang lainnya. Ketiga adalah jaringan saraf. Nah, berdasarkan namanya saja udah pasti tahu dong kalau ini yang berhubungan dengan saraf. Yaps, betul banget. Jaringan saraf ini yang berfungsi untuk menerima rangsangan atau meneruskan rangsangan ke sel-sel berikutnya sampai ke pusat, yang mana sel saraf ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuh hewan. Yang keempat adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini adalah sebagai alat gerak aktif, yang mana jaringan otot itu berfungsi untuk menggerakkan tulang dengan cara kontraksi dan relaksi. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau otot dibagi menjadi 3 bagian? Apa aja sih bagian-bagiannya? Betul banget, otot itu terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, jaringan pada tumbuhan itu ada 5 loh adik-adik. Apa aja sih? Yang pertama, jaringan meristem. Yang kedua, jaringan epidermis.
Yang ketiga, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Yang keempat adalah jaringan penyokong. Yang kelima adalah jaringan pengangkut. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas dulu jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu aktif untuk membelah. Nah, pada jaringan meristem itu terbagi menjadi dua loh adik-adik. Ada yang tahu apa itu jaringan meristemnya? Oke, yang pertama adalah jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Lalu, apa sih perbedaan di antara keduanya? Oke, pada jaringan meristem primer itu terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Sedangkan pada jaringan meristem sekunder yaitu kambium yang berfungsi untuk penyebaran batang dan akar. Yang kedua, jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini itu terdapat di bagian luar tumbuhan, yang mana fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Dan pada jaringan epidermis ini biasanya tersusun atas satu lapis sel yang tersusun secara rapat-rapat. Ketiga, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan parenkim ini berfungsi untuk melapisi organ-organ tumbuhan, yang mana biasanya selain untuk melapisi organ-organ tumbuhan, jaringan parenkim atau jaringan dasar ini yang berfungsi untuk menyimpan makanan atau cadangan makanan. Nah, pada daun, jaringan parenkim itu berfungsi sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat, jaringan penyokong. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua? Oke, jaringan penyokong itu terdiri menjadi dua jenis. Ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, tetapi mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penyokong atau yang menyokong tubuh tumbuhan untuk dapat berdiri dengan tegak. Yang kelima adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut juga terbagi menjadi dua loh adik-adik. Yang pertama ada xilem dan ada phloem. Apa sih beda antara xilem dan phloem? Oke, xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun. Sedangkan phloem adalah yang mengangkut hasil fotosintesis ya dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke adik-adik semua, gimana nih pembelajarannya? Udah selesai materi tentang sel dan juga jaringan. Semoga adik-adik yang menonton video ini bisa paham ya. Jangan lupa untuk terus belajar, berdoa, dan teruslah berusaha. Thank you so much for watching my video. Have a good day dear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.